Kemarin kan saya tantang itu. Satu Indonesia pendeta lawan saya sendiri. Bukan berkelahi secara fisik. Jangan memperalat masa Muslim. Saya nggak usah peralat Muslim. Dia juga jangan memperalat masa Kristen. Duduk kita di meja debat, berkelahi, bertarung kita secara intelektual. Karena manusia ini perlu penjelasan. Yahya Waloni itu sering di dalam di dalam khutbah-khutbahnya dia, ceramah-ceramahnya dia sering menyinggung Saifuddin Ibrahim, mau ajak debat dengan Saifuddin Ibrahim, ditonton orang di Senayan gitu. Nggak perlu, saya tidak perlu lagi berdebat dengan kadrun-kadrun itu, nggak perlu debat. Jadilah pelaku firman Tuhan, lakukan agamamu, perbuat apa yang menurut kamu baik. Siapa yang lebih baik di dalam melaksanakan agama, itulah agama yang laris di Indonesia. Siapa saja yang suka membantu manusia lain tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang bahasa. Dan kalau ketahuan kamu adalah orang Kristen, maka kamu, agamamu, dan cara hidupmu akan diteladani. Satu orang Kristen yang berbuat baik, yang melakukan hal yang baik, yang menjadi cahaya akan dikejar oleh orang Indonesia. Satu orang dikejar oleh 10 orang. Begitu kata firman Tuhan. Oleh karena itu, saya tidak perlu berdebat dengan siapapun, entah mu'alaf. Memang ini mu'alaf itu yang menjadi berita, yang menjadi berita selama ini. Mu'alaf ini yang bikin banyak masalah kepada kita semua. Dari pemakan tai, sekarang ada yang ikut. Nggak apa-apa. Membuka ruang kepada kita untuk berpikir, oh memang kalau sudah Muslim harus lurus. Ya, ini agama yang lurus. Nggak boleh separuh-separuh. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara sungguh-sungguh, benar-benar. Bukan separuh-separuh, bukan setengah-setengah. Kemarin kan saya tantang itu. Satu Indonesia pendeta lawan saya sendiri. Bukan berkelahi secara fisik. Jangan memperalat masa Muslim. Saya nggak usah peralat Muslim. Dia juga jangan memperalat masa Kristen. Duduk kita di meja debat, berkelahi, bertarung kita secara intelektual. Karena manusia ini perlu penjelasan. Saya ceramah di sini bukan menyerang Kristen, bukan. Sayang kepada mereka supaya masuk Islam. Ya, bagaimana kabar Pak? Luar biasa. Kabar ya. Baik. Puji Tuhan. Pak, kami dengar selentingan kayaknya Bapak imannya lagi goncang, Pak. Bagaimana itu Pak yang sebenarnya? Mungkin Pak bisa dibagikan kepada kita, khususnya ini umat Kristen ini Pak, supaya jangan sampai iman mereka juga ikut melemah, ya. Jadi Bapak bisa jelaskan kepada kita, klarifikasi, apakah Bapak ada kerinduan untuk balik ke agama semula? Ya, Bapak bisa jelaskan kepada kita pada malam hari ini. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Saifuddin. Baik, terima kasih atas perhatian saudara semua, terutama rekan, saudara seiman dalam Yesus Kristus. Banyak sekali berita tentang Saifuddin Ibrahim itu di medsos, bahwa Saifuddin Ibrahim ini sekarang dia tidak mampu lagi membayar hidupnya dan membayar imannya bagi apa yang diperjuangkannya selama ini. Bahkan ada Hani Kristianto, ketika dia ketua mu'alaf Indonesia, dia pernah datang ke
Bareskrim ketika saya ditahan setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dan saya dikonfirmasi oleh dia dan dia tanya macam-macam kepada saya. Saya sendiri tidak mengenal beliau, hanya ketika saya ditahan dalam polisi, dia mengaku temannya anak saya Saddam Hussein. Karena dia mengaku teman Saddam Hussein, saya kira itu utusan Saddam Hussein. Ternyata dia datang sendiri tanpa Saddam Hussein. Ya, saya ladeni dia waktu itu, dan baru saya tahu setelah dia menjelaskan bahwa dia adalah ketua Mu'alaf Center di Jakarta waktu itu. Sebelum saya bertemu, sebelum memulai pembicaraan, saya ajak dia berdoa dalam nama Yesus. Langsung dia tolak doa saya. Dia bilang, Tuhan kita beda sekarang. Oh, kalau begitu silakan kamu angkat kaki dari sini, pergi dan tinggalkan tempat saya. Saya bilang begitu sama Hani Kristianto. Jadi dia foto-foto karena HP-nya dia minta izin kepada polisi. Dia foto di tempat tahanan saya sambil sembunyi-sembunyi. Kemudian dia menulis status bahwa dia mengajak saya masuk Islam lagi waktu itu. Memang ini mu'alaf itu yang menjadi berita selama ini. Mu'alaf ini yang bikin banyak masalah kepada kita semua. Oke. Yang bikin keributan hidup beragama di Indonesia ini ya mereka itu. Gitu. Jadi saya sendiri tidak peduli lu mau ngomong apa, saya sudah cinta Yesus, dia adalah selama-lamanya di dalam hidup saya. Ngapain saya pindah agama lagi? Jadi begitu. Dan saya bilang kepada mereka ini, silahkan berdebat dengan saya. Asyidau alal kupar, keras kepada kafir supaya sembuh. Termasuk wali kota Solo ini. Jangan dengar, beliau ini kan sarjana, terpelajar sampai jadi pejabat. Masa mau dengar omong kosong pendeta? Masuk saja ke dalam walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. At-Tagabun. Jadi pendeta-pendeta itu orang yang memalsukan Alkitab, Bible. 200 tahun Isa sudah diangkat di langit keempat, baru kitab suci Kristen ini muncul. Nah ini, berdiri di atas spekulasi logika, filsafat manusia. Maka ketuhanan yang mereka anut adalah ketuhanan filsafat, teori filsafat, spekulatif, filosofis. Dan semua rumus ketuhanan itu ada dalam 14 surat tulisan tangan Paul of Tarsus, Epistle Paulus, tulisan tangan Paul. Antum bilang itu Injil, buktikan kepada saya. Baik profesor Kristen maupun profesor Islam, buktikan kepada saya kalau ada Injil asli. Ada anak di Sumatera mengatakan, Ustaz, bapak saya punya kitab Injil asli. Allahu Akbar. Kapan dek bapakmu ketemu Nabi Isa alaihissalam? Kapan bapakmu ketemu Nabi Isa? Injil itu tidak terbukukan dalam bentuk buku begini. Enggak juga, enggak ada dalam mushaf. Enggak ada. Injil itu hanya ada pada lisan Nabi Isa alaihissalam. Di zaman beliau, kalau beliau pidato, tidak ada fasilitas handycam, alat perekam dan sejenisnya. Enggak ada. Misterius.
Makanya orang Kristen membangun substansi esensial teologi Kristen itu dengan mengatakan dua kitab perjanjian lama, Old Testament and New Testament. Perjanjian lama adalah kitab bertuliskan bahasa aslinya Hebreu, Ibrani, dan bahasa perjanjian baru Greek, Yunani. Istilah Yesus itu istilah Greek. Harus ditelusuri baik secara antropologi maupun dalam konteks linguistik bahasa. Nah itu. Jadi Yesus itu diambil dari dewa silsilah Romawi kuno, Lesos Christos, dewa kesuburan Yesus. Apakah pernah ada nabi yang berasal dari keturunan orang Yunani? Itu satu. Kalau kita lihat Yeshua Mashiach, ini rangkaian dari bahasa Ibrani yang nanti ada pada tahun 1947 ketika British London, Inggris menyerahkan kemerdekaan kepada Israel. Karena dia di bawah jajahan Israel di bawah jajahan Inggris. Baru ada bahasa Hebreu itu, bahasa Ibrani. Abjadnya memang hampir sama dengan Hijaiyah. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofresi, Shin, Tau. Penulisannya pun dari kanan ke kiri dan tidak menggunakan vowel, huruf hidup, semuanya konsonan. Atau dalam bahasa kita Islam ini ada kitab satu itu namanya sorogan atau gundul, kitab yang tidak mempunyai sakal. Itu tulisannya dari kanan ke kiri. Alhamdulillah sampai hari ini banyak pendeta tidak tahu di Indonesia ini. Makanya saya tunggu-tunggu kalau jadi debat ini. Allahu Akbar. Silakan Yahya Woloni agar saudara berbicara yang sopan tentang Saifuddin Ibrahim, berbicara yang sopan tentang kekristenan, jangan menghina begitu. Sementara saya baru ngomong seperti ini saja, langsung dibilang bahwa Saifuddin Ibrahim itu menghina agama. Bukan menghina, saya hanya bertanya seperti Anda semua bertanya di medsos. Memang saya gulung-gulung di depan ini. Iya. Dia nggak tahu. Kalau dia tahu tentang Nabi Isa, betul-betul mereka tahu siapa Isa, bagaimana sepak terjang dakwah Isa, dari silsilah keturunan Isa, insya Allah saya yakin 1000% mereka pasti converts, masuk Islam. Tapi persoalannya karena tidak tahu, ini persoalannya, karena nggak paham. Menuduh-nuduh Muhammad ini adalah orang yang membawa Al-Quran, membuat Al-Quran. Mana mampu Rasulullah SAW. Al-Quran ini bukan buatan Muhammad. Sebelum Muhammad datang, Al-Quran sudah datang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Taurat kepada Musa di Bukit Tursina, wahai Moses, ini Musa, ya Musa, ini atau itu umat Muhammadin, nur aini kaila yadurhum zulmatani. Wahai Musa, aku memberi kepadamu kitab Taurat, tapi ketahuilah sesungguhnya ini atau itu umat Muhammadin, akan datang umat Muhammad. Tadi saya katakan rentang waktu antara Musa dengan Isa 3.500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Rentang waktu 4.076 tahun. Belum datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya sudah dijanjikan akan datang. Hebat gak ini Islam? Historik. Tidak ada sejarah, tidak ada teori, tidak ada ilmu pengetahuan. No history, no truths, no theory, no science. Beberapa juta profesor di dunia ini, Allahu Akbar, membangun disertasi. Begitu datang peradaban baru, tergeser oleh pengaruh zaman. Tapi pernahkah Al-Quran bergeser? Pernahkah Al-Quran ini bergeser, menyimpang maknanya, definisinya sampai kepada makna spiritual yang diamalkan oleh umat Islam? Enggak pernah.
Justru sebaliknya, Al-Quran terbukti mampu memberikan sumbangsi pengetahuan teknologi dan teknologi. Science and teknologi. Kaya di dalam Al-Quran. Saya sudah pelajari selama 8 tahun. Baru saya masuk Islam. Bukan terpengaruh karena orang Islam yang bujuk. Nggak ada. Di Islam ini nggak ada program Indomisasi, Islamisasi. Nggak ada. Nggak ada. Sorry, maaf. Nah, beda dengan di sebelah sana, program Indomisasi, program Kristenisasi, pemurtadan, pendangkalan akidah. Allahu Akbar. Nggak ada di Islam, nggak ada. Orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang hebat, intelektualitas mereka di atas rata-rata.